إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Kaum muslimin sidang Jumat yang Allah muliakan, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang harus senantiasa kita jaga, kita pelihara, kita tingkatkan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membawa akidah kita dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur kepada Allah, Allah makin memperbaiki ibadah kita, memperbaiki ketaatan kita. Selain juga Allah memberikan tambahan-tambahan nikmat di dunia, khususnya nanti di akhirat kelak. Salawat teriring salam selamanya terlimpah kepada qudwah kita, Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang istiqamah dalam menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Sidang Jumat yang Allah muliakan, dari mimbar khatib mengingatkan diri pribadi, kemudian mengajak jamaah semua, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, menjalankan segala yang diperintah Allah dan menjauhkan dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia, di bulan Desember dan hampir di setiap tahun di bulan ini ada satu kata yang sering diulang, diingatkan, dibahas oleh umat Islam khususnya secara umum di tengah masyarakat, terkait dengan permasalahan toleransi. Hadirin rahimakumullah, ketika berbicara masalah toleransi, maka sebenarnya agama Islam telah selesai membahasnya. Sebenarnya umat Islam sudah clear
bagaimana sikapnya, bagaimana agama ini yang memang Allah turunkan dengan segala kesempurnaannya telah mengatur segala urusan di tengah masyarakat, urusan dunianya sampai urusan ukhrawinya. Artinya jamaah rahimakumullah, manakala kita umat Islam terus mengawal keislaman kita, terus menambah pengetahuan kita, maka insyaallah clear masalah ini bagi kita sebagai umat Islam. Tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu dipandang sebelah mata lagi bahwa kita umat Islam sudah diajarkan jauh-jauh hari oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita memiliki sifat toleransi. Dan segala fakta itu telah ditunjukkan dalam sejarah, sudah ditunjukkan dalam fakta-fakta kekinian pun sebenarnya telah ditampakkan bagaimana ketika kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, khususnya di tengah masyarakat Indonesia, kita mampu berdampingan dengan bangsa lain, kita mampu berdampingan dengan saudara-saudara kita yang lain yang beda pemahamannya dengan kita. Dan Indonesia sampai hari ini utuh, luar biasa. Dan adanya umat Islam di Indonesia bukan baru kemarin. Sudah sekian abad lamanya di Indonesia sudah ada umat Islam dan menjadi umat terbesar di tengah bangsa ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita merawat kebersamaan itu. Saudara-saudara kita yang lain masih tetap berada di negara kita dengan aman, dengan nyaman, dengan damai. Namun demikian hadirin rahimakumullah, selalu saja ada yang memang tidak senang dengan perdamaian, kedamaian, ketentraman. Selalu saja ada. Dan itu memang adalah tantangan dan perjuangan bagi kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Jadi dimanapun selalu ada yang ingin, justru yang muncul di tengah masyarakat adalah gesekan-gesekan. Maka inilah yang harus kita kawal dan yang harus mengawalnya kita umat Islam. Selalu ada yang ingin masuk di celah-celah kosong, kemudian dia berupaya untuk mengorek-ngorek segala hal yang sebenarnya selama ini sudah selesai, selama ini sudah tuntas, selama ini kita sama-sama bisa duduk berdampingan. Sehingga hadirin rahimakumullah, pantas ketika hal ini menjadi bahasan yang perlu terus kita segarkan kembali kepada setiap kita umat Islam, bahwa kita sebagai umat Islam harus tunjukkan kepada saudara-saudara kita yang bukan muslim, harus kita tunjukkan kepada sesama bangsa Indonesia bahwa kita umat Islam adalah umat yang terdepan dalam urusan toleransi dalam beragama. Tentunya hadirin rahimakumullah, nanti perlu kita sama-sama dudukkan bagaimana sebenarnya toleransi itu. Karena memang di antara upaya untuk mulai menggesek-gesek hal-hal yang sudah rapih adalah ketika mereka ada orang-orang yang ingin memaksakan makna toleransi dengan makna yang kebablasan, dengan makna yang keluar dari teks dan kontekstualnya. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita ingin membahas hal ini tentunya tidak bisa dalam waktu yang sangat-sangat singkat,
Namun dalam kesempatan yang baik ini, beberapa poin perlu menjadi catatan, perlu menjadi pengingat bagi kita semuanya. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalahnya di tengah umat manusia. Risalah itu dibawa oleh nabinya. Maka Allah sampaikan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan Allah menegaskan ujungnya lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat bagi semesta alam, penebar kasih sayang bagi semesta alam. Makanya jamaah rahimakumullah, agama kita diistilahkan dengan dinus salam, agama yang penuh dengan kedamaian, menebar keselamatan. Makanya ungkapan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ungkapannya adalah assalam, assalamualaikum. Di antara kita budayakan hal itu. Hadirin rahimakumullah, agama kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan rahmat, kebaikan, keselamatan di tengah umat manusia, bukan hanya untuk umatnya saja. Kita lihat lagi, lebih mengerucut lagi, Allah memberikan contoh kepada kita, memberikan firman-Nya kepada kita tentang bagaimana kita menyikapi orang non-muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah berfirman, la yanhaakumullah, Allah tidak mencegah kalian semua, 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum, terhadap orang-orang yang tidak memerangi agamamu, tidak menyakiti agamamu, dan tidak mengusirmu dari negerimu. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kalian harus berbuat baik dan harus berbuat adil. Ini kata Allah. Berarti terhadap agama lain yang mereka baik kepada kita, mereka menghormati kita, menghargai kita, berbuat adil kepada kita, maka kita pun wajib berbuat hal yang sama. Dalam Islam tidak ada larangan. Dengan catatan apa? Lihat, yang datang kepadamu, yang hadir bersamamu, yang mungkin berdampingan denganmu, bagaimana mereka? Baikkah kepadamu? Berbuat adilkah kepadamu? Tidak mengganggumu? Tidak mengusirmu? Baik. Maka kita pun wajib berbuat baik kepada mereka. Kita pun wajib berbuat adil kepada mereka. Maka hadirin rahimakumullah, ayat ini telah membatasi bagi kita semuanya. Ada sebuah batasan di dalamnya. Apa itu batasannya? Ketika ada orang-orang yang memaksakan makna toleransi bahwa setiap yang beda itu intoleran. Nah, ini perlu satu hal ini digarisbawahi oleh kita. Apakah setiap yang berbeda harus dikatakan intoleran? Apakah setiap yang berbeda lalu kita katakan bahwa dia tidak menghargai kita? Kemudian dipaksakanlah dengan makna tersebut
bahwa kita harus berupaya ikut dengan semua yang ada, ikut dengan semua yang dicontohkan oleh siapapun. Hadirin rahimakumullah, ini bukan toleransi. Ini bukan toleransi. Kemarin di bulan-bulan di mana sekarang sedang marak World Cup, Piala Dunia, yang ternyata di situ ada pertempuran antara pendukung LGBT dengan yang menolaknya. Ternyata kita pahami, oh ini isunya bukan isu lokal, ini isu internasional. Ada yang ingin itu digolkan. Sampai ditunjuklah utusannya untuk datang ke negara-negara, termasuk mau datang ke Indonesia. Alhamdulillah kita masih punya para ulama, kita masih punya MUI. MUI katakan tidak boleh. MUI stop, tidak mengizinkan untuk datang. Lalu adalah yang komentar, masa bangsa Indonesia yang memiliki adat ketimuran, kemudian kita tidak menghargai tamu yang mau datang. Jamaah rahimakumullah, ini bahasa-bahasa seperti ini seperti menyihir kita. Oh iya betul ya, masa kita tidak menghargai tamu yang mau datang? Maka perlu kita kembalikan pertanyaannya, tamu yang datangnya siapa? Jika ada tamu yang datang ke negeri ini kemudian mau melakukan hal-hal yang justru merusak generasi kita, apakah kita perlu untuk toleran terhadap hal itu? Kemudian kita mengizinkan, sediakan karpet merah. Apakah begitu yang namanya toleransi? Tidak, jamaah rahimakumullah. Karena sesungguhnya ada hal-hal yang kita sepakati bahwa hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang itu merusak, setiap manusia normal, berakal, kita pun akan menolaknya. Maka jangan katakan penolakan terhadap sesuatu yang memang itu potensinya merusak, kemudian kita katakan bahwa itu adalah hal-hal yang intoleran. Tapi jamaah rahimakumullah, dalam hal-hal yang sifatnya muamalah, kehidupan manusia, keduniaan, sama-sama kita bisa menjaga kebaikan itu. Apakah kita umat Islam diajarkan untuk tetap menghormati? Boleh hormati. Saudara-saudara kita besok di tanggal 25 yang mau melaksanakan kegiatan keagamanya, silahkan. Itu haknya. Haknya. Tidak boleh kita cegah, tidak boleh kita ganggu. Memang itu pilihan dan keyakinan agamanya, silahkan. Selama tidak memaksakan itu kepada kita umat Islam. Karena setiap kita punya ranah keyakinan yang harus sama-sama saling menghargai. Silahkan. Dan ini telah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bahkan syariat ini sendiri mengajarkan kepada kita, la ikraha fid din, jangan paksakan agama. Udah diajarkan. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untuk agamaku. Sudah diajarkan dalam agama, silahkan. Karena itu adalah ranah masing-masing. Kita hormati, kita hargai. Kemudian bagi kita pertahankan akidah kita. Kita pertahankan keyakinan kita. Karena ibadah dan agama ini bukan wilayah yang menjadi mainan saja. Ada pertanggungjawaban besar bagi kita sebagai umat Islam
yang memilih jalan keislaman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wilayah ini adalah wilayah yang tidak boleh diganggu gugat. Ini adalah wilayah keyakinan kami, tapi kami memberikan ruang, silahkan. Yang mau melaksanakan sesuai dengan keyakinan agamanya, silahkan. Kita hormati, kita hargai, nggak boleh diganggu, nggak boleh ada bulian, nggak boleh ada ledekan, nggak boleh sama sekali. Biarkan itu menjadi ranah ibadahnya masing-masing. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, toleransi artinya apa? Menghargai, menghormati, bukan memaksakan kehendak kita kepada orang lain, bukan memaksakan makna itu bahwa semua harus terlibat bersama pada wilayah-wilayah yang itu masuk dalam wilayah keyakinan kita semuanya. Ini yang pertama jamaah Allah. Yang kedua, kalau kita perhatikan dalam agama kita sekian banyak makna-makna toleransi itu nampak dan tergambar, bahkan dipraktekkan. Contoh, dalam perkara-perkara ibadah saja, tidak setiap yang diwajibkan Allah kemudian merata semuanya wajib melakukannya. Karena kenapa? Syariat ini memahami, syariat ini melihat, syariat ini mempertimbangkan mungkin ada orang yang dengan kewajiban itu dia tidak mampu, maka syariat menyetopnya. Bagi yang tidak mampu nggak wajib. Ya. Bagi yang tidak mampu boleh diganti dengan yang lain. Bagi yang tidak mampu boleh dengan tata cara yang lain. Itu bahagian dari toleransi dalam agama kita. Syariat kita pun mengajarkan hal-hal itu. Apakah zakat wajib bagi semua? Ketika ditanya zakat wajib, wajib. Apakah zakat wajib bagi semua? Bagi yang mampu. Yang tidak mampu, jangankan wajib zakat, justru dia wajib dizakati. Wajib dizakati. Begitupun saum, begitupun haji, termasuk salat. Salat wajib. Kalau tidak mampu dalam kondisi tertentu, boleh duduk, boleh berbaring, sampai boleh dengan isyarat. Diberikan ruang-ruang pilihan. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Kalau kita melihat syariat agama ini sungguh telah mengajarkan hal-hal yang memberikan ruang-ruang permakluman, ruang-ruang toleransi dengan makna yang lebih khusus, dengan makna yang lebih luas juga, dan dengan makna yang lebih luas. Namun di balik itu semua ada hal-hal yang dijaga sekali dalam agama ini, terutama hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita bisa sama-sama dewasa dalam menyikapi segala perbedaan, dan kita termasuk orang-orang yang mendakwahkan Islam dengan menampilkan sisi-sisi kebaikan Islam di tengah masyarakat, khususnya hubungannya kita dengan saudara-saudara kalian, saudara-saudara kita yang non-muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الصلاة